Kami datang dalam ucapan syukur, terima kasih Tuhan pagi hari ini. Kami boleh datang beribadah kembali bukan sebagai rutinitas, tetapi biarlah kami mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan di dalam setiap ibadah kami. Biarlah kami menghormati kehadiran Tuhan di tempat ini. Dan kami sungguh rindu ya Tuhan. Ketika kami akan membuka firman-Mu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firman-Mu ditaburkan, boleh sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam hidup kami. Berkati hamba-Mu yang menyampaikan, semua kami yang mendengar. Tuhan tolong, agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia. Mampukan kami jadi pelaku-pelaku firman-Mu. Kami percaya firman-Mu adalah firman yang hidup dan yang menghidupkan. Firman-Mu firman yang kudus dan yang menguduskan hidup kami. Firman-Mu adalah firman yang tidak berubah, tapi firman yang kami percaya sanggup mengubah kehidupan kami. Itulah yang kami rindukan, jadi bagian dari setiap kami yang hadir pada pagi hari ini. Di dalam satu nama yang kudus, nama yang berkuasa, nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang Firman yang hidup, kami menyerahkan pemberitaan firman-Mu. Amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu Guru dan juga adik-adik, teman-temanku yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kepada Tuhan kita boleh diberi kesempatan ibadah. Dan kesempatan ibadah seperti tadi Kak Alex doakan, biarlah bukan hanya sekadar rutinitas ya, tapi kita berdoa setiap ibadah kita boleh mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Nah, hari ini kita akan bicara tentang waiting for something precious. Kita akan melihat di dalam Mazmur 37, kita tidak akan membaca seluruhnya, fullnya ada 40 ayat. Oke, kita hanya membaca 11 ayat pertama ya. Jadi Alex berharap teman-teman juga boleh nanti membacanya lagi, membaca seluruhnya. Saya memilih 11 ayat pertama untuk kita akan baca. Saya menuliskan juga ayatnya di depan. Mari kita akan membaca bergantian, mulai dari ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-11. Saya membaca ayat pertama. Teman-teman sekalian tolong membaca ayat yang kedua. Kita bacanya dengan teratur ya, tidak usah kejar-kejaran. Kita membaca untuk mengerti. Oke? Nah, saya akan mulai dari ayat yang pertama. Sesudah itu teman-teman, kita bergantian sampai ayat ke-11. Judul yang diberikan Lembaga Alkitab Indonesia, Kebahagiaan Orang Fasik Semu, dari Daud. Jangan marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita yang bukan hanya membacanya, tapi juga merenungkannya dan bahkan melakukannya dalam hidup kita serta membagikannya. Nah, teman-teman yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini ditulis oleh Daud. Dan Daud melihat apa yang terjadi di sekelilingnya.
Ternyata ada orang-orang yang jahat melakukan kepada Daud hal yang jahat. Dia juga melihat ada orang-orang yang jahat tapi kok hidupnya berhasil. Ya, itu kadang-kadang langsung rasa ketidakadilan ya. Kenapa dia kok tidak kenal Tuhan, tidak cinta Tuhan, kok hidupnya aman-aman saja. Sementara juga banyak yang hidupnya dekat dengan Tuhan, mau cinta Tuhan, tapi hidup dalam pergumulan. Nah, teman-temanku, Mazmur 37 ini, di dalamnya kita diingatkan untuk wait for something precious. Di tengah situasi yang sulit yang kita lihat di sekitar kita, kadang-kadang kita pikir, Tuhan mana keadilanmu, Tuhan mana kebenaranmu, Tuhan mana kasih setiamu. Maka ini menjadi bagian yang Tuhan mau sampaikan. Wait for something precious. Belajar menunggu ya teman-teman. Menunggu adalah sesuatu yang mungkin kita semua pernah alami. Bukan mungkin sih ya, pasti ya. Pernah menunggu? Oke, kita pasti pernah menunggu. Menunggu bukan hal yang mudah, tapi kita akan belajar mengapa itu berharga. Nah, dalam Mazmur ini Kak Alex ingin membagikan kira-kira ada 3 hal buat kita, untuk kita mengerti kenapa Mazmur ini menjadi Mazmur yang indah untuk bicara soal menunggu ya. Yang pertama, perhatikan nanti di ayat 3 sampai ayat yang ke-7. Mengapa buat kita menunggu itu adalah sesuatu yang harus kita lewati juga. Kenapa? Perhatikan ya ayat 3. Percayalah kepada Tuhan, lakukanlah yang baik, diamlah di negeri, berlakulah setia. Ini semua kata-kata perintah yang muncul. Dan ini semua bicara tentang Tuhan. Percayalah kepada Tuhan. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan. Percayalah kepadanya. Lihat ayat 5 ya. Lalu lihat ayat 6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan, nantikanlah dia. Kenapa pemazmur bisa menunggu? Kenapa dia berani menunggu dengan luar biasa tentunya, tidak mudah menunggu itu. Karena dia tahu Allah yang setia pada janjinya. Teman-teman, menunggu buat kita bukanlah menunggu dalam kesia-siaan. Karena yang meminta kita menunggu adalah Allah yang setia. Mazmur ini mengajarkan bahwa Tuhan adalah Allah yang setia. Dan karena itu Tuhan akan memenuhi janjinya. Dia berjanji akan memberikan berkat pertolongan kepada yang percaya dan menunggu dengan sabar. Kita harus memberi waktu pada Tuhan untuk mempersiapkan berkat yang terbaik buat kita. Teman-teman, kadang gak mudah ya. Kita maunya pakai waktu kita. Kita maunya pakai apa yang kita pikirkan. Saya ingat dulu ada teman yang lihat kepompong gak sabar. Kapan sih jadi kupu-kupunya? Lalu kemudian dia udah lihat ada sayap kupu-kupunya sudah keluar dari kepompongnya. Wah, dia rasanya tidak sabar menanti kupu-kupu itu. Apa yang dia lakukan? Dia ambil gunting dong teman-teman. Gunting, keluarlah kupu-kupu dari kepompongnya. Sayapnya indah, tapi apa? Kupu-kupunya gak bisa terbang. Karena ternyata ada proses yang harus dia lalui, dia lewati. Sayapnya harus kuat dulu, bukan cuma indah. Barulah dia keluar sendiri, dan waktu dia keluar dia bisa terbang. Jadi hati-hati ya. Kadang-kadang kita pikir waktu kita terbaik. Bahkan kita kayak mau nolong Tuhan. Tuhan kurang bagus sih jadi Tuhan. Nah, gue tolongin ya Tuhan ya. Nih caranya. Alex tidak tahu teman-teman alami pergumulan apa ya. Tapi memang ini generasi instan. Tidak mau sabar. Banyak hal teknologi di sekitar kita membuat kita gak sabaran ya. Pokoknya maunya cepat. Kenapa? Karena itulah yang ditawarkan. Semua instan. Kopi instan. Sampai-sampai kerohanian pun jadi instan.
Ada anak juga yang pernah datang cerita gitu ya, Kak Alex gitu ya, gimana ya, dia belajar pakai prinsip ekonomi teman-teman, ya. Bagaimana belajar sesedikit-sedikitnya, nilai setinggi-tingginya. Gimana cara tuh? Bisa nggak ya Kak? Waktu saya tanya dia, lu mau kerja apa? Nggak tahu sih Kak. Apa ya kerjaan yang gampang terus uangnya banyak. Nah, ya ini kan generasi empang ya. Maunya enak dan gampang. Kita nggak lewatin prosesnya, kita nggak sabar dengan prosesnya. Apa ya Kak, kerjanya gampang, lalu kemudian uangnya banyak, jadi rampok deh, rampok. Saya bilang gitu sama dia ya. Bahkan akhirnya juga begitu. Bagaimana ya, nggak baca bukunya tapi ngerti. Oh iya, terus mulai muncul ide kreatif aneh gila. Rebus bukunya, minum airnya, gitu. Instan semua, nggak mau menunggu, nggak mau lewatin proses. Sampai juga begitu. Gimana ya Kak, saya bisa mengerti Alkitab tanpa membacanya? Gimana tuh? Kita hidup dalam generasi yang instan, tapi kita diminta menunggu proses. Kenapa? Karena Allah kita, Allah yang bekerja juga di dalam proses waktu. Masih ingat ya, Tuhan ciptakan 6 hari. Kalau saya jadi Tuhan, ini kalau saya orang modern jadi Tuhan ya, kenapa mesti dicipta 6 hari? Kenapa gak langsung cipta semua berat 1 hari, selesai semua? Oh, orang bilang kalau manusia ciptaan paling utama, kenapa diciptakan hari ke-6? Ya karena Tuhan bilang ada prosesnya. Bayangkan kalau manusia dicipta hari pertama, mau tinggal di mana? Bumi belum berbentuk dan kosong. Tuhan ciptakan dulu langit dan bumi. Dia pisahkan air dan daratan. Tuhan ciptakan benda penerang. Tuhan ciptakan tumbuhan. Tuhan ciptakan hewan. Lalu dia ciptakan manusia. Dari proses penciptaan, Tuhan kita bukan Tuhan yang instan. Dia Tuhan yang menghargai proses. Dan dia Tuhan yang memproses engkau dan saya di dalam waktu. Jadi bersyukur kita diproses Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan mau kita mengerti Dia Allah yang setia pada janjinya. Dia tidak akan ingkar janji. Ini yang pertama, ya. Yang kedua, nah perhatikan ayat yang kelimanya secara khusus ya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, Ia akan bertindak. Teman-teman, kadang-kadang saya pikir gini ya, kalian suka mikir gini, kita itu maunya berkat Tuhan. Tapi sebenarnya berkat yang paling precious dalam hidup kita adalah kehadiran Tuhan sendiri. Sometimes we only longing for God's gift, but actually the greatest gift in our life is God's Himself. Allah sendirilah the precious gift dalam hidup kita. Maka perhatikan, dari ayat ini saya ingin ajak kita belajar. Jangan tergesa-gesa, jangan OVT, overthinking, cemas berlebihan. Ya anak sekarang gitu ya, mulai cemas gitu. Kalau cemas lalu berjuang sih nggak apa-apa ya. Berarti dia bisa mengatasi dengan perjuangan. Cemas tapi tidak berjuang, itu namanya orang yang sekadar pasrah tanpa usaha. Makanya perhatikan, belajarlah berserah. Di dalam Alkitab setiap kali bicara kata berserah, bukan berarti kita tidak punya usaha. Berserahlah, biarlah Tuhan bertindak. Saya tanya sama satu siswa, ini Kak Alex baru pulang retret satu sekolah ya. Itu anak SMP retret ya, seperti saya mimpin retret kamu tahun lalu gitu ya. Terus kemudian ada anak, ya dia bilangnya gitu ya. Saya tanya, apa yang harus kita lakukan sebagai anak SMP yang baik untuk bisa berprestasi? Karena salah satu temanya bagaimana memberi prestasi yang baik. Mungkin karena retret ya. Saya tanya dari depan, saya tanya, kalau kamu apa? Doa. Ya ampun gitu ya. Bukannya saya mengecilkan arti doa ya, saya juga pendeta ya, ngerti doa itu penting.
Tapi untuk mendapatkan hasil yang excellent, tidak hanya berdoa, tetapi berusaha. Makanya pasrah, yang namanya pasrah itu bukan konsep Kristen yang akhirnya cuman laid back. No. Ayat ini kan bisa disalah mengerti ya. Serahkan hidupmu kepada Tuhan, percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Kadang-kadang kita suka doanya aneh-aneh ya. Tuhan, semoga gurunya agak buta, nilai saya jadi bagus gitu. Itu kan doa-doa aneh kita ya. Tuhan, kau bilang kau akan bertindak, lakukanlah. Saya nggak belajar tapi tetap nilainya bagus. Tuhan pun bingung gimana nolong gitu ya. Gimana nolongin elu gitu. Manusia suka gitu ya. Doanya, Tuhan berikan kesehatan, rokoknya jalan terus. Itu gimana tuh? Gimana tuh? Coba, Kak Alex mau tantang, mau nggak jadi Tuhan? Yang manusianya mintanya aneh bin ajaib. Minta sesuatu yang tidak dia lakukan. No, jangan gitu ya. Makanya kalau kalian mengerti, yang namanya percaya kepada Tuhan, Ia akan bertindak, bukannya kita tidak berusaha. Tapi apa poinnya? Poinnya ini sebenarnya. Jangan tergesa-gesa, lewatin prosesnya. Jangan cemas, jangan overthinking. Belajar berserah, lakukan bagianmu. Apa bagianmu? Lakukan. Apa bagianku? Lakukan. Ya, Tuhan Mazmur itu mengajak kita tidak tergesa-gesa, tidak cemas. Tuhan tahu kapan waktu terbaik untuk kita. Dan teman-teman, kenapa kita menunggu? Ingat ya, pertama, Tuhan setia. Dia setia pada janjinya, maka waktu kita menunggu itu menunggu yang tidak sia-sia. Yang kedua, mengapa kita menunggu? Kita harus menunggu dengan sikap tidak cemas. Belajar berserah. Lakukan bagianmu dan Tuhan akan lakukan bagiannya. Jadi jangan berpikir ayat ini Dia akan bertindak, maka saya diam saja. Salah. Saya punya teman, ya ini kisah nyata ya. Maaf, saya bukan mengecilkan guru tertentu, tetapi maaf, ini adalah guru di salah satu sekolah yang mungkin juga dalam keterbatasan bahasa Inggris ya. Jadi teman saya ini waktu dia punya anaknya masih SMP, lalu kemudian dia sekolah di salah satu sekolah, maaf saya sebut sekolah negeri. Gurunya mungkin kemampuan Inggrisnya terbatas. Jadi gurunya bilang begini. Ada peribahasa mengatakan, do your best and God will do the rest. Yang artinya, lakukan yang terbaik, maka Tuhan akan istirahat. Tapi waktu saya pikir begitu, jadi itu teman saya, anaknya nih pulang lalu cerita, mama, kata guru tadi ya, do your best and God will do the rest. Waktu kamu lakukan bagianmu, Tuhan akan istirahat. Sorry Bapak Ibu guru ya, ini bukan ya, guru juga manusia ya. Tapi bagi saya waktu saya merenungkan ini ya, kadang-kadang kita pikir gitu ya. Satu sisi kalau saya lakukan bagian saya, Tuhan istirahat aja, gue gak butuh Tuhan. Ada juga yang sombong begitu ya. Makanya nanti lihat ada kalimat belajar rendah hati. Tapi juga ada yang merasa Tuhan lakukanlah segala sesuatu, I will do the rest. Ya saya yang akan istirahat. Tuhan pokoknya lakukan bagianmu. Butakan mata para guru, pulpennya nanti salah ketik. Wah diketiknya nilainya 80. Wah, kadang-kadang kalau udah begitu, kamu mencobai Tuhan. Ya. Yang terakhir, yang ketiga. Perhatikan teman-teman. Di dalam ayat 9 sampai 11 ya. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan. Karena ini realita yang pemazmur alami. Banyak orang jahat di sekitarnya. Perhatikan kata tetapi. Kalau ada kata tetapi, mana yang biasanya penting? Sebelumnya apa sesudahnya? Biasanya sesudahnya ya. Coba misalnya ada kalimat, dia cantik, dia pinter, dia kaya, tapi sudah meninggal. Ya, dengerin ya. Biasanya belakangnya penting tuh. Tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Masih ingat orang Israel, janji paling utama dari Tuhan apa? Kamu akan diberikan tanah, mewarisi negeri. Itu the precious gift sebenarnya buat mereka. Kalau lihat Mazmur ini ya,
The precious gift-nya buat orang Israel, mereka akan mewarisi negeri. Dan ini 2 kali diulang ya, mewarisi negeri, mewarisi negeri. Siapa yang akan mewarisi negeri? Orang yang menanti-nantikan Tuhan. Lalu siapa lagi? Orang fasik pasti dilenyapkan. Tetapi orang yang rendah hati. Jadi ini agak sejajar. Rendah hati, menanti-nantikan Tuhan, akan mewarisi negeri, akan mewarisi negeri. Dan bukan hanya itu, dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Bukan cuma tinggal di negeri itu tapi penuh peperangan. No. Tetapi ada kegembiraan. Jadi lihat ya, kesabaran itu bagian dari iman kita. Sabar itu bagian dari iman percaya kita. Maka Kak Alex tulis begini ya. Kenapa kita bisa menunggu dengan sabar? Karena kesabaran itu bagian dari iman, di mana dikaitkan dengan Tuhan, yang bukan hanya bertindak, tapi Dia akan memberikan berkat pada waktunya. Oke? Jadi teman-temanku, orang yang menunggu dengan sabar sambil tetap percaya pada janji Tuhan akan menerima yang terbaik. Ini iman kan? Menunggu dengan sabar, lalu kemudian menerima janji Tuhan, yaitu iman. Kesabaran itu adalah bagian penting dari iman kita. Kesabaran adalah otot yang perlu dilatih supaya kuat. Ada yang mulai nge-gym di sini, badan udah nggak karuan. Saya mulai nge-gym. Kamu latih otot. Sekarang kan bilangnya gitu ya. Kalau udah umur-umur kayak Kak Alex ini, katanya yang lebih dilatih harusnya otot begitu ya, supaya tidak kendor dan segala macam. Wah, kalau kau latih otot fisikmu, latih otot imanmu dengan apa? Belajar sabar. Ini mungkin nasihatnya lucu ya. Dunia lagi bilang makin cepat, makin cepat. Iman kita berkata sabar, nantikan Tuhan, lewati proses. Dibentuk Tuhan itu tidak instan, ya. Saat merasa cemas atau OVT anak sekarang ya, tidak sabar, ambil waktu berdoa dan ingatkan diri bahwa Tuhan sedang bekerja. Ini kadang-kadang nggak mudah ya. Menantikan Tuhan, berdoa, sabar. Teman-teman, saya tidak tahu pergumulanmu ya, tapi saya ketemu beberapa orang punya pergumulan keluarganya, orang tuanya sakit keras. Sudah bertahun-tahun menunggu dan dia bilang, Kak, saya nggak tahu Tuhan mau apa. Papanya sakit dan itu sudah cuci darah. Dan itu menjadi bagian yang sulit buat keluarga mereka. Tulang punggung keluarga harus cuci darah seminggu 2 kali. Sehingga pekerjaan sulit. Mamanya, ibu rumah tangga, harus take over perusahaan. Dan itu dilakukan beberapa tahun. Sehingga akhirnya dalam satu waktu papanya meninggal dunia. Tapi kemudian dia bersaksi ya. Saya dengar kesaksian istrinya, mamanya cerita, bagi kami melewati waktu-waktu itu sulit. Sampai kadang-kadang gini ya, maaf ya, kadang-kadang rasanya gini, Tuhan cepetan ambil deh, kasihan gue lihat suami gue. Tapi Tuhan bilang belum, gue kasih lu 5 tahun dulu sama dia. 5 tahun dia bilang, pergi kantor, pulang cepet-cepet, antar ke rumah sakit, cuci darah, balik lagi kantor, mamanya begitu, besokannya 2-3 hari lagi, bawa lagi cuci darah. Itu yang dia bilang, Tuhan kenapa nggak cepet ambil? Tuhan bilang, no, saya kasih kesempatan kau merawat suamimu 5 tahunan. Sehingga ketika dia bersaksi, justru dia berkata, saya bersyukur, it's my privilege untuk bisa rawat suaminya dalam 3-5 tahun itu ya. Janji pernikahan kan begitu ya, merawatmu dalam suka dan duka, sehat maupun sakit. Nah, dia bilang saya dapat kesempatan mempraktekkan janji pernikahan. Dan akhirnya apa? Otot-otot imannya makin kuat,
sekarang dia malah bisa bersaksi ya. Untuk orang-orang yang mungkin mengalami pergumulan, kesulitan, sabar. Tuhan sedang bekerja, Tuhan sedang melatih kita. Kalian punya cita-cita yang banyak pasti ya. Namanya udah kelas 11, nanti mau masuk kelas 12 mulai pikir nih, mau kuliah di mana, nanti mau jadi apa, nanti gimana prosesnya. Tapi kemudian Tuhan bilang, lewati dengan sabar, jalani dengan iman. Kita bukan orang-orang yang overthinking, gimana nanti ya. Silakan mikirkan masa depan, tapi percaya janji Tuhan. Jangan cemas, dan ingat, ini adalah iman kita. Kalex tutup dengan kesimpulan ini ya. Jadi, wait for something precious bukan berarti juga cuman diam. No. Melainkan aktif menantikan Tuhan bekerja. Do your part. Do your best and God will do the rest ya. Jangan kemudian kalian hari ini Tuhan akan istirahat ya. No. Percayalah ketika kita sabar dan menantinya, Dia bukan Tuhan yang mengecewakan. Dia tidak pernah mengecewakan. Dia akan buat semua indah pada waktunya. Selamat menjadi anak-anak Tuhan yang menantikan Tuhan. Ada banyak proses hidup Tuhan mau kamu dibentuk dan lewati dengan sabar. Ya, Tuhan menolong kita. Amin. Mari berdoa. Tuhan, terima kasih banyak buat firman-Mu. Daud di masanya menantikan Tuhan. Di tengah-tengah pergumulan, dikejar-kejar banyak musuh. Tapi dia tahu, dia melewati semua itu bersama dengan Tuhan. Kami hidup saat ini pun banyak hal yang harus kami lewati. Mungkin kadang-kadang kami pikir kenapa kami harus lewati sekolah begitu panjang, belajar begitu banyak, persiapan ini dan itu. Tapi itu adalah cara Tuhan untuk membangun hidup kami, pengetahuan kami, bahkan karakter kami. Tolong kami sabar dibentuk. Tolong kami mengikuti semua proses yang Tuhan sedang kerjakan dalam hidup kami. Dan tolong kami juga melakukan bagian kami. Itulah yang kami rindukan. Dan kami sungguh bersyukur karena kehadiran-Mu yang begitu berharga. Itulah yang memastikan kami bisa melewati hari-hari ke depan. Sekali lagi terima kasih untuk firman-Mu. Tolong kami bukan cuma jadi pendengar yang setia. Jadikan kami pelaku-pelaku firman-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin.